wabarakatuh. Di sini saya Enak Indonesia dengan NIM 2208015240. Di sini saya akan menjelaskan apa itu motivasi. Jadi motivasi itu adalah proses untuk mengarahkan, mengaktifkan, dan mempertahankan perilaku menuju tujuan. Ini biasanya disebut ada dua interaksi. Yang pertama itu intrinsik, intrinsic dari dalam diri seperti minat pribadi, atau ekstrinsik dari luar, itu kayak reward. Terus teori utamanya termasuk teori hierarki kebutuhan Maslow. Motivasi naik dari kebutuhan dasar kayak fisiologis atau keamanan, kebutuhan tertinggi penghargaan dan aktualisasi diri. Contohnya, seseorang bekerja untuk digaji, kebutuhan dasar, lalu prestasinya itu kebutuhan tertinggi. Terus yang kedua, teori ekstrinsik menurut Peter Fromm 1964. Motivasi itu sama kayak ekspektasi. Kayak misal percaya usaha itu akan berhasil. Instrumen nilai reward. Contohnya itu karyawan akan termotivasi bekerja keras agar mendapatkan reward. Sedangkan menurut Islam itu motivasi itu berfokus pada empiris atau manusiawi. Sedangkan Islam menekankan definisi spiritual. Namun kedua itu bisa saling melengkapi, seperti menggunakan motivasi intrinsik untuk ibadah. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Motivasi intrinsik, dorongan dari dalam diri karena aktivitas itu memberi kepuasan, minat, atau makna pribadi. Contohnya kayak hobi. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, motivasi yang muncul karena faktor dari luar seperti reward, hukuman, tekanan sosial, atau tuntutan lingkungan. Yang ketiga itu ada motivasi positif, dorongan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Contohnya seperti prestasi, keberhasilan, dan penghargaan. Ini tuh kayak contohnya kita kerja keras dan mendapatkan apa yang kita tujuan, itu termasuk keberhasilan. Yang keempat ada motivasi negatif, dorongan untuk menghindari konsekuensi negatif seperti hukuman, kegagalan, dan tekanan. Jadi ini tuh kayak kita menghindari hal-hal yang negatif. Terus yang kelima ada motivasi spiritual, dorongan yang berbasis iman, nilai, dan tujuan atau moral yang berbasis ibadah. Contohnya perspektif Islam. Pemicu motivasi yang pertama ada kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan psikologis. Contohnya kayak dihargai, aman, dan aktualisasi. Yang kedua ada tujuan yang jelas. Semakin spesifik tujuannya, semakin kuat dorongannya. Terus yang ketiga ada lingkungan sosial, kayak dukungan keluarga, teman, guru, role model, atau komunitas. Yang keempat ada penguatan, reward, dan feedback seperti pujian, keberhasilan kecil, hadiah, atau umpan balik yang positif. Contohnya kayak kita mendapat pujian dari teman kita, itu kita merasa bangga. Terus yang kelima, tantangan atau tekanan situasional, masalah atau tuntutan tertentu dapat memicu seseorang untuk bertindak. Yang keenam ada nilai pribadi dan spiritual, kayak keyakinan, komitmen moral, dan nilai ibadah. Selanjutnya ada cara mengelola motivasi. Yang pertama, menetapkan tujuan SMART. Yang kedua, membuat rutinitas
dan kebiasaan baik. Konsisten menjaga motivasi tetap stabil meski emosi naik turun. Yang ketiga, memecah tugas besar menjadi kecil agar tidak kelewatan dan mudah diproses. Yang keempat, mengatur lingkungan, mengurangi distraksi, mencari orang yang suportif, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif. Yang kelima, ada mengelola pikiran emosi seperti self-reward, mindfulness, atau muhasabah dalam Islam. Yang keenam, menghubungkan aktivitas dan makna pribadi. Motivasi meningkat jika aktivitas selaras dengan nilai dan tujuan hidup. Yang ketujuh, menggunakan self-reward, memberikan apresiasi dari diri setelah menyelesaikan tugas. Ke-8, ada memperkuat nilai dan spiritualitas, terutama dalam Islam. Meluruskan niat yang baik, meningkatkan pahala, dan mengaitkan aktivitas sebagai bentuk ibadah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.